Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya kepengen membahas tentang perbedaan model dan metode dalam pembelajaran. Kenapa sih meski kita harus bahas? Ini kadang secara pribadi itu menyamakan antara model dan metode dalam pembelajaran. Mungkin ada beberapa sahabat guru yang pernah juga menyamakan antara model dan metode dalam pembelajaran. Padahal sebenarnya antara model dan metode itu jelas sekali berbeda. Nah, maka dari itu mari kita bahas. Oke, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, di mana pengertian untuk model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, sedangkan untuk metode, di sini metode pengertiannya adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Nah, di sini untuk pengertian dari model dan metode pembelajaran ini ada beberapa poin untuk bisa sedikit membedakannya. Untuk model ada dua poin di sini yang saya tulis. Yang pertama itu ada kerangka kerja dan kemudian ada sistematis. Apa sih maksudnya dari kerangka kerja dan sistematis? Nah, di sini untuk model pembelajaran itu dia memiliki yang namanya kerangka atau langkah-langkah yang perlu kita terapkan di dalam pembelajaran, dan langkah-langkah ini perlu kita lakukan secara sistematis atau berurutan. Jadi kita tidak boleh istilahnya untuk mengacak-acak antara B atau A atau A atau B. Jadi intinya adalah kita harus melaksanakannya dengan A, B, C, D. Jadi harus dengan kerangka sesuai dari model tersebut. Nah, sedangkan untuk metode ini ada dua poin juga. Yang pertama ada sistematis dan di sini ada spesifik. Nah, sistematis tentunya kita harus mengembangkannya sesuai dia dengan bagaimana cara metode itu sebenarnya. Jadi hampir mirip dia dengan model. Namun di sini untuk metodenya ada yang namanya spesifik. Spesifiknya itu biasanya kita menggunakan dari beberapa bagian materi dari dalam pembelajaran. Misalnya ada beberapa materi yang memang mungkin perlu kita bahas secara spesifik, dan ini metode khusus yang kita gunakan supaya materi tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, jadi itu untuk dari segi pengertian antara perbedaan antara model dan metode dalam pembelajaran. Nah, untuk perbedaan yang kedua, kita boleh melihatnya dari beberapa contoh antara model dan metode jelas sekali berbeda. Untuk model di sini ada beberapa contoh model pembelajaran. Yang pertama itu yang paling sering kita gunakan adalah discovery learning. Kemudian ada PBL atau pembelajaran yang berbasis masalah. Berikutnya ada PJBL yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Berikutnya ada inquiry, dan yang terakhir di sini yang saya tulis adalah quantum teaching. Dan tentunya 5 poin dalam model atau contoh model pembelajaran ini bukan hanya ini saja ya. Sebenarnya ada beberapa model pembelajaran yang lainnya. Namun di sini saya tekankan ini yang paling sering kita gunakan untuk mengajar di dalam kelas. Nah, untuk metode di sini ada beberapa contohnya juga. Yang pertama ada tanya jawab, kemudian ada diskusi, kemudian ada demonstrasi, kemudian ada ceramah, dan di sini yang terakhir saya tulis adalah praktikum. Tentunya poin ini juga sama, yaitu yang paling sering kita gunakan, dan tentunya ada contoh dari metode pembelajaran yang lainnya. Mungkin teman-teman ada juga yang mengetahui tentang metode pembelajaran itu ada beberapa atau banyak yang boleh kita gunakan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sini untuk poin yang ketiga yang membedakan antara model dan pembelajaran itu adalah sintaknya. Nah, di sini yang seperti teman-teman ketahui bahwa model itu tentu dia memiliki yang namanya sintak. Nah, di sini saya contohkan tentang model pembelajaran discovery learning, di mana discovery learning itu memiliki sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran yang mesti kita terapkan di dalam RPP. Nah, di sini yang pertama adalah pemberian rangsangan, yang keduanya di sini ada pernyataan atau identifikasi masalah. Sedangkan di sini untuk yang ketiganya ada pengumpulan datanya, yang keempatnya ada pengolahan data, yang kelimanya di sini ada pembuktian,
yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, jadi untuk discovery learning ini memiliki 6 sintak atau langkah-langkah yang perlu kita terapkan di dalam pembelajaran. Jadi intinya seperti ini ya. Kalau dia sintak dari sebuah model itu perlu kita terapkan, bahkan wajib kita terapkan antara di bukan antara sih, tapi mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai dia dengan penutup, dan ini perlu kita terapkan keenamnya ini. Maksudnya kalau kita contohkan discovery learning ini pasti kita terapkan dia keenamnya ini di dalam pembelajaran. Next, nanti kita buat kira-kira dalam RPP itu kita taruh di mana. Semoga saya bisa nanti ya. Oke, di sini untuk metode, kira-kira metode itu, nah, jadi metode itu sebenarnya tidak memiliki sintak karena bisa dilakukan secara action ya. Oke, jadi kita beralih ke model sedikit. Kenapa kita beralih ke model? Karena pengertian menurut saya itu, kalau metode itu sebenarnya adalah pendukung dari model pembelajaran. Kenapa saya mengatakan ini pendukung dari model pembelajaran? Misalnya di sini untuk model pembelajaran discovery learning ini kan ada 6 sintak. Nah, di sini 6 sintaknya ini atau langkah-langkahnya ini, misalnya nih untuk bagian yang ketiga untuk pengumpulan data nih. Kira-kira metode apa sih yang kita gunakan supaya pengumpulan data ini benar-benar terjadi atau bisa dilaksanakan oleh siswa. Misalnya dalam pengumpulan data mungkin kita bisa menerapkan metode tanya jawab. Kenapa perlu kita menerapkan metode tanya jawab? Di sini mungkin ada beberapa siswa yang tidak tahu caranya mengumpulkan data, atau siswa bertanya kira-kira materi yang ini terkait dia dengan materi yang diajar atau yang lainnya. Atau di pengolahan data juga bisa sebenarnya untuk metode tanya jawab, tapi yang paling sering untuk pengolahan data ini kadang kita menerapkan atau menggunakan metode itu diskusi di dalam pengolahan data. Nah, baru nanti untuk pembuktiannya bisa kita menggunakan sistem presentasi atau demonstrasi, atau untuk pembuktiannya ini bisa kita gunakan praktikum. Jadi ini tergantung dari materi yang kita gunakan. Nah, jadi makanya saya mengatakan kalau metode ini adalah pendukung dari model pembelajaran. Kenapa sebagai pendukung? Karena kadang kita menerapkan metode itu kadang bisa di pendahuluan. Mungkin di pendahuluan ya paling sering kita gunakan adalah tanya jawab. Kemudian untuk kegiatan inti, nah, dan ini paling sering kita gunakan untuk metode itu paling sering kita gunakan adalah di kegiatan inti, dan terakhir ada yang penutup. Jadi terserah kita mulai dari pendahuluan, kegiatan inti ataupun penutup sebenarnya bisa kita gunakan. Dan untuk setiap model pembelajaran itu kita bisa menggunakan beberapa metode di dalam pembelajaran. Makanya saya mengatakan tadi, atau untuk metode ini sebenarnya tidak ada yang namanya sintak. Jadi bisa kita terapkan di dalam model pembelajaran. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan. Tentunya saya menerima kritik dan saran. Kenapa? Ini karena saya masih dalam tahap belajar juga. Ini murni dari hasil saya baca-baca referensi yang lain, kemudian hasil-hasil diskusi, dan ada beberapa pelatihan-pelatihan sedikit semacam PPG atau beberapa hal yang lainnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.